Tapi pun salam Fransiskus berjiwa besar. Suster, Bapak Ibu guru yang terkasih, Bapak Ibu wali murid dan anak-anak semua yang Pak Guru kasih, selamat pagi. Mari untuk mengawali segala aktivitas tugas dan belajar kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita mohon berkat Tuhan untuk datang di hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di pagi-Mu yang baru kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih Engkau telah menjaga istirahat kami tadi malam, dan hari ini Engkau memberikan kesehatan dan napas hidup yang baru pada kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada masa perang Paskah ini ajarlah kami untuk bertobat, untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, agar apa yang menjadi kehendak-Mu dapat terlaksana dalam kehidupan kami. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid dan anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan 45 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang kepadanya, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil hari ini. Dosa dimulai ketika manusia berusaha untuk memiliki hidupnya dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri, seraya melepaskan diri dari Tuhan.
Ia akan mulai melihat sesama sebagai saingan dan bukan sebagai saudara. Dengan cara demikian, hidup bersama menjadi serupa neraka, penuh konflik, sirik, dan intrik. Inilah yang terjadi pada Kain dan Habel, juga pada Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kisah serupa dilukiskan Yesus dengan perumpamaan pemilik kebun anggur yang menyerahkan kebunnya ke tangan penyewa. Namun, si penyewa tidak ingin berbagi hasil panenan, membunuh setiap utusan dan putra pemilik anggur. Perumpamaan itu dimaksudkan untuk para pemimpin Yahudi saat itu. Namun perumpamaan yang serupa masih relevan untuk para pejabat sepanjang zaman, termasuk saat ini. Kita harus menyadari bahwa jabatan itu hanya mandat atau kepercayaan dari Tuhan. Bahkan kehidupan yang kita miliki merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita pertanggungjawabkan kepadanya. Apakah hidup saya sungguh berbuah bagi Tuhan? Ataukah hanya untuk dinikmati sendiri? Apakah jabatan saya di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di gereja, saya gunakan sesuai amanah yang Tuhan berikan? Apakah saya setiap hari mempertanggungjawabkan hidup dan jabatan saya kepada Tuhan? Apakah saya menerima kehadiran Yesus, Putra Allah, dengan terbuka untuk senantiasa mengingatkan misi yang Tuhan berikan kepada saya? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya menjadi bahan permenungan kita sepanjang hari ini. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pilar 1, cinta kasih Allah penuh kerahiman. Karakter 2, rendah hati. Indikator 2, mendengarkan saran dari pihak lain. Mendengarkan saran dari pihak lain. Dalam menjalin relasi pertemanan, hendaknya kita selalu mengutamakan kebersamaan dan mengesampingkan sikap mementingkan diri sendiri. Mendengarkan saran dari pihak lain merupakan sikap yang perlu dan harus dimiliki oleh semua warga sekolah. Menghargai saran pihak lain berarti mengakui ide atau masukannya untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, kita hendaknya menghargai orang lain. Salah satunya mendengarkan saran yang dikemukakannya. Mendengarkan saran dari teman merupakan salah satu bentuk sikap menghargai sesama. Sebagai manusia, terkadang kita menghadapi kesulitan saat melaksanakan tugas. Dalam situasi itu, terkadang pula kita membutuhkan orang lain untuk memberi masukan atau motivasi agar permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginan kami. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah dalam hati kami cinta kepada sesama,
dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari mara bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kami kasih, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka pada kemuliaan surgawi. Amin. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersama-sama mengakhiri doa kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Hari ini kami akan memulai tugas dan aktivitas belajar kami. Kami mohon berkat-Mu agar Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada Bapak Ibu Guru dan kepada anak didik kami, sehingga dapat belajar dengan baik pula. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terpapar oleh karena virus corona. Semoga Engkau memberikan kekuatan, dan bagi mereka yang sedang sakit, sembuhkanlah penderitaannya agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya bahwa Engkau-lah Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita akhiri doa pagi ini dengan mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Selamat beraktivitas dan selamat belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Fransiskus menerimus jiwa besar dalam skala berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus menerimus, Fransiskus menerimus jiwa besar dalam skala berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus menerimus, Fransiskus menerimus, Fransiskus